Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan mereview laptop bekas. Nah, sekarang di sini ada laptop bekas dari merek Acer, yaitu Acer S1471. Nah, review kali ini tentu saja selalu berdasarkan kacamata teknisi ya. Oke. Kita akan langsung saja melihat atau uh, memflashback laptop ini ketika barunya. Nah, ketika barunya ini laptop ini dirilis tahun 2012. Nah, sekarang 2024. Nah, berarti sudah berapa tahun itu? Berarti hampir 12 tahun. Nah, laptop ini spesifikasi yaitu Core i3 Gen 3. Sedangkan di tahun 2024 ini sudah Core i3 sudah Gen 13. Berarti sudah banyak perubahan dari Core i3 ya. Kemudian RAM dari laptop ini yaitu bawaannya yaitu 2 GB. Kemudian prosesornya itu Core i3-nya Gen 3. Nah, hal yang sering dipertanyakan oleh pelanggan-pelanggan saya yaitu apakah RAM ini bisa di-upgrade, apakah prosesor ini bisa di-upgrade, kemudian apakah harddisknya bisa diganti dengan SSD. Nah, akan saya jawab semuanya di video ini. Sekarang kita akan mencoba melihat kelebihan dari laptop ini. Kelebihan dari laptop ini menurut saya yaitu kita lihat dari keyboard terlebih dahulu. Nah, keyboard ini sangat gampang dibeli ketika rusak, dan harganya itu sangat murah keyboardnya. Dan ketika memasangnya itu kita sangat gampang, tidak perlu membongkar casingnya juga. Cukup kita lepas dari atas, kemudian keyboard ini juga compatible dengan Acer yang tipe seri lainnya seperti Acer 4750, kemudian Acer 4738. Banyak sekali kesamaan dari keyboard ini. Jadi menurut saya ini kelebihannya, keyboardnya gampang diganti ketika rusak. Oke, sebentar. Kemudian baterai dari laptop ini, baterainya itu bisa dicopot. Baterainya itu sangat gampang dan sekarang sudah sangat murah sekali, karena baterainya itu untuk seri Acer itu banyak sekali. Untuk baterai tipe ini hanya 150.000 sampai 200.000. Murah sekali baterainya ketika sudah drop. Kemudian kelebihan dari laptop ini yaitu LCD-nya juga sudah LED 2012, yaitu adalah ketika LED ini terbaru. Jadi LED-nya itu LED terbaru, tidak memakai backlight atau di sini converter backlight. Ini langsung sudah ada di LCD-nya. Jadi LCD-nya itu lumayan kinclong karena sudah LED tebal. Kemudian kelebihannya juga menurut saya ketika kita ganti harddisk atau ganti RAM ini gampang sekali dari bawah, tidak seperti laptop baru. Ketika kita ganti RAM, ganti LCD, kita harus bongkar semuanya. Kemudian dari performa laptop ini kita akan cek, langsung kita cek. Jadi sebetulnya ketika tahun 2012 ini laptop ini pasti terinstall Windows 7. Nah, ketika diinstal Windows 7 di RAM 2 itu sangat lancar dan sangat enak dipakai, apalagi ketika dulu itu Office masih 2010, kemudian browser masih ringan. Nah, sekarang ini sudah saya install ke Windows 10. Nah, kemudian RAM-nya juga udah saya upgrade ke RAM 4 GB. Nah, untuk RAM ini bisa di-upgrade atau maksimal upgrade kalian ini bisa ke sampai 8 GB. Jadi kalian bisa membeli 4 keping 4 GB 2 keping atau 8 GB 1 keping, bebas. Kalian bisa pilih yang mana.
Kemudian performa dari laptop ini ketika diinstal Windows 7, kita akan buka Google, kita akan dekatkan, kita akan cek, kita akan membuka YouTube apakah laptop ini respon terhadap eksekusi ketika kita buka YouTube. Nah, kita akan buka YouTube, kemudian kita akan membuka juga Word ini 2019 yang sudah sering dipakai atau sering banyak dipakai. Nah, begini, ini ketika harddisk belum diganti ke SSD, ini kita sudah membuka tadi membuka YouTube. Nah, ini bisa kalian kita akan buka Upin Ipin. Apakah responnya cepat? Nah, ini kita membuka video Upin Ipin di Windows 10, kemudian RAM 4 GB, kemudian kita akan buka bersamaan yaitu Word 2019. Apakah enak? Jadi laptop ini mempunyai VGA dari Intel HD dari prosesornya. Nah, kita sedang membuka, misalkan kita membuka musik dan membuka Word. Nah, ini kita udah terbuka. Jadi sebenarnya kalau ini kita pakai Windows 7, ini lebih ringan dan lebih cepat. Tapi kekurangannya ketika kita buka Windows 7, pasti virus-virus yang sudah berkembang di Windows 7 itu sangat mengganggu ketika kita menancapkan flash disk, pasti banyak virus di Windows 7. Nah, ini kita membuka Office sambil bermusik di YouTube atau lihat video di YouTube. Ini cukup lumayan enak. Nah, ini baterainya juga baru, kita akan lihat performa dari baterainya. Ini baterainya saya beli 150.000. Nah, ini 77%, berarti 1,5 jam lagi ketika membuka YouTube dan Word. Kemudian kita akan membuka Corel Draw sambil membuka YouTube. Bagaimana responnya? Nah, ini kita sudah buka. Apakah lama atau tidak itu tergantung dari RAM, apakah cepat atau tidaknya itu karena harddisk ini belum diganti dengan SSD ya. Kalau diganti dengan SSD pasti lebih cepat dan lebih lancar. Ini kita buka Corel Draw X7 yang paling ringan. Karena untuk Corel Draw yang paling ringan dan paling sering dipakai adalah X7. Kemudian di sini juga ada Nitro, ada Photoshop X3. Ini masih enak dipakai di laptop ini. Nah, ini kita masih membuka X7 berapa menit. Ternyata untuk Corel ini masih lumayan lama, tetapi kalau sudah terbuka itu sudah normal kembali. Kemudian bagaimana cara mengganti harddisk menggunakan SSD? SSD untuk 128 GB itu harganya sekitar 150.000 sampai 200.000. Nah, itu sangat gampang sekali memasangnya. Kemudian apakah harddisk yang lama itu bisa dipakai kembali? Nah, harddisk yang lama bisa kalian pakai kembali menggunakan HDD-KD. Nanti HDD-nya itu nanti DVD-nya itu diambil, kemudian dimasukkan HDD-KD, kemudian HDD-nya itu nanti ditempatkan di tempat DVD. Nah, DVD-nya nanti dicopot. Nah, ini sudah terbuka ini Corel Draw-nya. Ini bisa Corel Draw juga, tapi tidak terlalu cepat ya teman-teman. Jadi kalian harus sabar untuk tipe laptop ini. Jadi lumayan sabar. Ini Corel Draw-nya. Oke, begitu saja mungkin. Karena ini Corel Draw-nya Corel Draw portable, jadi tidak terlalu cepat. Oke. Nah, yang saya tanyakan juga kadang-kadang ada teknisi handphone
yang menanyakan apakah laptop ini bisa dipakai untuk nge-flash HP. Nah, ini cukup untuk menge-flash HP ketika Anda ingin membutuhkan suatu komputer atau suatu laptop. Ini masih bisa dipakai untuk kegiatan teknisi HP ponsel. Ini masih bisa digunakan. Oke, begitu saja mungkin review dari saya mengenai laptop Acer F471 ini. Oke, kita akan nanti kita akan buka ini dulu, Photoshop dulu. Bagaimana responnya ketika kita buka Photoshop? Sambil kita nonton YouTube. Nah, ini Photoshop X3. Ini X3 lumayan kencang ketika dibuka. Jadi harga dari laptop ini sudah murah sekali. Hanya seharga 1 juta sampai 1.500.000. Kadang-kadang di bawah 1 juta. Jadi untuk bekerja, untuk sekolah, untuk kantor pun ini masih bisa dipakai. Ini masih bisa untuk Photoshop, edit-edit. Kemudian bisa membuka itu juga apa namanya tuh PDF. Oke, begitu saja. Jadi kesimpulannya adalah laptop ini masih bisa dipakai di tahun 2024 ini untuk belajar online, untuk anak-anak SD yang sedang membutuhkan atau sedang belajar laptop, kemudian untuk guru-guru untuk mengetik, untuk kegiatan online-nya, kemudian untuk flash HP ini masih bisa, kemudian RAM bisa ditambah ke 8 GB, kemudian harus diganti ke SSD, itu akan menambah performa dari laptop ini. Oke, mungkin begitu saja review dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.